Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Sifa dari kelas 631C07. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari soal tersebut. Nomor 1, filsafat secara etimologis berasal dari kata Yunani yang berarti cinta atau teman, dan sophos atau sophia artinya kebijaksanaan. Secara sederhana, pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagai yang ditemukan. Pertama, filsafat adalah dikumpulkan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat junjung tinggi. Kedua, Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat. Alasan yang mendukung adalah dari sidang PKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Philosophic Grounded daripada Indonesia Merdeka. Ada yang berpikir filsafat adalah yang pertama, sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtuh, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu untuk perenungan dalam yang sampai ke intinya. Empat, filsafat bersifat kualitatif, artinya buah pikir perenungan sebagai perenggak yang menjadi titik awal. Ketiga, alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila sebagai genetif objektif dan genetif subjektif. Pancasila sebagai genetif objektif artinya ini nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat. Pancasila sebagai genetif subjektif artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritik sebagai aliran filsafat yang berkembang baik. Sebagai genetik subjektif memerlukan landasan pijak filosof yang mencakup 3 dimensi, yaitu landasan logis, landasan objektivatif, dan landasan aksiologis. Mungkin menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum yang paling dalam. Landasan epistemologis. Filsafat Pancasila epistemologis adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan lingkup dasar umum pengetahuan. Yang ketiga, landasan aksiologis Pancasila. Aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang berkandung dalam sila-sila Pancasila. Nomor 4, sumber-sumber Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai filsafat. Nomor 5, dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami perkembangan pada masa Soekarno. Pancasila dikenal dengan bersifat teoritis. Pancasila sebagai dasar kerohanian bagi negaraan negara. 6, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, kapitalisme, aliran yang meyakinkan bahwa kebebasan individual pemilik model untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan. Yang kedua, komunisme. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Nomor 7, hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat Pancasila terletak pada sila pertama, ketuhanan menunjukkan keyakinan akan bangsa Indonesia terhadap Tuhan sebagai pencipta semua makhluk. Sila kedua, kemanusiaan menunjukkan manusia monalis yang berdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan jiwa raga. Yang ketiga, sila ketiga, persatuan baik dengan semangat kebangsaan. Sila keempat, kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Kelima, keadilan yang berwujud dalam 3 aspek, yaitu distributif, legal, dan komutatif. Sekian dari video saya, mohon maaf jika kurang jelas atau ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.